Halo semuanya, selamat datang di Child X Trend. Pernah nggak sih bertemu dengan orang yang secara tampilan visualnya tuh menarik sekali? Kalian langsung jatuh cinta, tapi pertanyaannya, bagaimana ketika kalian sudah kenal dan bersama dalam waktu yang lama ya? Apakah kalian masih suka atau malah merasa nggak nyaman dengan segala kekurangannya? Kira-kira itulah yang terjadi antara saya dengan HP ini. Bersama saya Bagus, ini adalah review dari Asus Zenfone 9. Kalau kalian pikir saya akan membahas desainnya terlebih dahulu, salah. Ini memang sorotan utama dari Asus Zenfone 9 ya, tapi tentu akan saya bahas nanti. Yang akan saya mulai itu dari yang saya suka, yaitu speaker. Ketika saya lagi santai sambil scroll TikTok, saya langsung merasa kok speakernya enak banget ya. Memang sih dia cuma 2 speaker kayak HP basah gini, tapi suaranya itu cukup deep dan treble-nya jernih. Ini ngebuat dengerin lagu di HP ini tuh menyenangkan sekali ya. Tentu paling ternotis ketika lagi scrolling TikTok dan ada yang keluar itu lagu koplo. Dan ini bisa ditambah lagi ya bassnya pakai fitur audio wizard. Ini sebenarnya fitur preset audio dan equalizer yang bisa kalian ubah sesuka hati sesuai selera. Dan dia punya pengaturan bass juga yang bisa kalian mentokin. Kalau muter lagu yang bassnya cukup dominan, bagian belakang HP ini juga bisa ikut bergetar loh. Pokoknya ini enak banget sih. Lalu hal kedua yang saya suka itu adalah baterainya. Zenfone 9 sukses mematahkan anggapan kalau HP berukuran ringkas itu memiliki daya tahan baterai yang tidak lama. Selama saya pakai untuk kerja, Zenfone 9 dengan baterai 4300 mAh itu mampu menemani saya hingga 1 hari penuh, bahkan bisa sampai ya besok paginya lah ya, dengan skenario pemakaian ala saya yang lebih sering untuk scrolling TikTok, ngetik artikel di notes, dan cukup jarang sebenarnya untuk bermain game. Screen on time itu bisa saya capai antara 5 sampai 7 jam lebih malah dari HP yang ukurannya sekecil ini. Ini tuh luar biasa sebenarnya. Ini performa yang lebih baik dibandingkan sejumlah HP di pasaran yang menggunakan baterai 5000 mAh. Sebenarnya bisa dipungkiri kalau chipset yang super irit, sistem operasi yang sederhana itu jadi kombinasi yang combo di Zenfone 9. Tapi yang saya sayangkan itu cuma di pengisian dayanya aja sih, yang cuma 30 watt. Untuk mengisi 30 menit dari 10%, dia cuma dapat sampai di 60%. Sedangkan untuk sampai ke 100%, dia butuh waktu sekitar 90 menitan. Sebenarnya saya sih berharap setidaknya dia bisa di bawah 1 jam ya, karena baterainya juga sebenarnya nggak besar-besar banget. Tapi ya demi keawetan baterai juga ya wajar sih bisa sepelan ini. Baterai yang kecil ini juga konsekuensi dari pilihan Asus yang menggunakan konsep desain HP berukuran ringkas. Namun menurut saya, di antara semua HP yang rilis tahun 2022 ini, Zenfone 9 adalah yang paling menarik dan beda di antara sejumlah HP, bahkan di kelasnya. Bagian belakang Zenfone 9 sebenarnya dia pakai bahan polikarbonat, tapi finishing yang digunakan itu halus, seperti kalau saya bilang sih kayak karet ya. Ini bahan yang ngebuat Zenfone 9 itu rasanya tuh cukup rugged dibandingkan dengan konsep desain elegan yang biasa dipakai di HP kelas ini. Bahan ini sebenarnya tuh mirip sama laptop Asus juga yang lain, yaitu VivoBook Pro yang saya pakai. Tapi harus jadi perhatian kalau tangan kalian tuh mudah berminyak atau sering makan pakai tangan, itu nanti dia akan berbekas dan cukup sulit untuk dibersihkan. Cuma untungnya Asus Zenfone 9 ini sudah punya IP rating yang cukup tinggi ya, jadi dia tahan air. Kalau mau dibersihin pakai air harusnya nggak masalah. Tapi jadi saya nggak berani nyoba karena ini bukan HP saya. Cuman tetap keren dengan tulisan Asus Zenfone 9, terus ada spek kamera, ada di situ juga ada angka 09 ya, yang ini pasti referensinya dari Gundam sih. Penempatan 2 kamera dengan lingkaran yang besar ini juga keren banget. Lalu sampingnya juga sudah pakai desain yang rata ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Dia pakai bahan aluminium yang sebenarnya itu dia bisa menghantarkan panas ya ketika perangkatnya lagi di puncak performanya. Jatuhnya sih jadi agak ngeganggu. Jadi memang sebaiknya kalian pakai casing yang udah dikasih ya, walaupun casingnya ini agak tipis. Di satu sisi casing seperti ini itu memberikan perlindungan yang ya sekedar cukup lah ya, walaupun ada beberapa bagian yang bolong-bolong. Tapi casing ini juga mempertahankan nilai keringkasan dari HP-nya. Jadi pakai casing pun HP ini sebenarnya nggak begitu berasa tebal. Overall saya suka sih sama desain compact dari Asus Zenfone 9 karena beda, mudah digunakan, apalagi ketika yang skenario yang saya alami ya, yaitu harus berdesakan di kereta dan cuma bisa mengoperasikan dengan satu tangan aja. Hampir semua area di layar itu bisa saya sentuh dengan satu jari atau satu tangan. Apalagi di sampingnya ini ada sensor sidik jari sekaligus tombol power yang juga punya fungsi gesture swipe ke beberapa perintah yang bisa kamu atur di pengaturan.
Ada beberapa perintah ya, kayak buka menu notifikasi, atur media, refresh halaman web, dan menuju halaman awal atau akhir dari suatu website. Sejujurnya, fitur ini jarang banget saya pakai, dan akhirnya sih saya matikan ya, karena kalau kesentuh jatuhnya dia annoying, dan ya benar jarang-jarang kepake lah. Oh iya, soal desain, dia masih ada lubang jacknya loh. Di 2022 ada brand yang masih kasih lubang jack di kelas seperti ini tuh sangat langka sekali ya. Dan saya harus mengapresiasi Asus kali ini karena masih kasih lubang jack dan juga masih dikasih earphone loh di kotak pembeliannya. Jadi memang untuk entertainment, Asus ZenFone 9 ini memberikan opsi yang lebih fleksibel ya kepada penggunanya dari segi audio. Tapi pertanyaannya gimana dengan visual? Layar 5,9 inch ini sebenarnya sudah AMOLED 120Hz Full HD+. Sejujurnya kualitasnya itu masih nggak jauh berbeda dari panel AMOLED HP lainnya. Nggak ada yang begitu istimewa sekali. Dia warnanya kontras, nyaman untuk dilihat dalam waktu yang lama. Kalau saya ditanya apakah puas bermain game atau nonton film di layar 5,9 inch, jawaban saya adalah puas. Karena ini nggak kecil-kecil amat sih menurut saya ya. Ukuran ini udah cukup seimbang di antara kepraktisan dan kepuasan. Apalagi saya pemakai kendaraan umum yang pasti mau nggak mau harus berangkat dan pulang di jam padat. Layar Asus ZenFone 9 yang ringkas itu bisa dioperasikan dengan sangat mudah dengan satu tangan aja. Ditambah fitur one-handed mode dan ada Edge Tools. Ini tuh pas banget dan saya cukup bahagia menggunakannya. Mungkin satu-satunya catatan dari layar Asus ZenFone 9 adalah pada lubang kamera depannya ya. Dia bentuknya punch-hole seperti kamera pada umumnya. Tapi di sekitar lingkaran itu dia punya warna dark chrome yang membuat keberadaan kamera ini cukup obvious ya, jelas dan tegas. Ya memang ini minor banget sih. Cuma butuh kebiasaan aja. Di balik layar yang ukurannya cuma 5,9 inch, terdapat monster yang cukup ganas, yaitu chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ini adalah salah satu chip di platform Android yang kenceng banget untuk saat ini. Skor Antutunya dia hampir udah tembus 1 juta. 3D Mark ada yang max out. Jadi performanya tuh nggak perlu dipertanyakan lagi sih. Main game, kalian masih nanya main game. Mau main Genshin di 60 FPS max ini juga masih bisa. Apalagi game kayak Apex Legends, PUBG Mobile, Mobile Legends, itu nggak perlu diragukan lagi. Tapi, ada tapinya nih. Saran saya sih kalau mau main game, lebih baik pakai di settingan medium aja untuk menjaga suhu dari HP ini. Karena ZenFone 9, menurut saya sih sebenarnya ini masih HP yang tergolong cepet demam ya. Walaupun nggak seperti adiknya si ZenFone 8. Asus bilang kalau ZenFone 9 ini sudah memakai teknologi Vapor Chamber. Teknologi yang paling terkini soal peredaman panas di perangkat mobile. Cuma kalau kalian main ini di medium, ini sih HP aman-aman aja sebenarnya. Oh iya, seperti di ROG Phone, ZenFone 9 juga punya Game Genie, yaitu semacam menu khusus yang bisa diakses kalian ketika bermain game, yang isinya tuh berbagai macam fitur yang bisa diakses. Kayak screenshot, ubah mode performa, sampai menampilkan indikator FPS, suhu, dan performa CPU secara real time. Jadi kalian, ya ini cukup memanjakan lah kalau main game di ZenFone 9, walau layarnya kecil sekalipun. Lalu terakhir soal kamera. Kalau melihat angka, Asus ZenFone 9 ini sebenarnya nggak spesial amat ya. 50 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultrawide, 12 megapiksel kamera depan. Tapi hasilnya saya suka. Warnanya pas, nggak terlalu berlebihan, bahkan di warna yang natural ya, kayak biru atau hijau. Bokehnya juga lumayan lah ya, walau saya yakin ini seharusnya masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Foto di malam hari hasilnya juga nggak kalah menarik kok, masih cukup detail, bahkan di mode auto sekalipun. Kecuali foto malam, kalau pakai ultrawide, ya hasilnya tentu saja nggak sebagus kamera utamanya ya. Overall, saya suka dengan hasil fotonya, bagus. Walaupun catatan dari saya sih ada di software kameranya yang punya shutter itu cukup lambat. Namun, untuk menu kameranya menurut saya cukup bagus, terutama menu pengaturan yang bisa diakses dengan sangat mudah hanya dengan sekali swipe di bagian tengah layar. Tapi yang spesial dari kamera ini, dia adalah sistem stabilisasi atau yang mereka sebut sebagai HyperSteady. Asus ini mengkombinasikan stabilisasi secara optikal dan elektronik dengan kompensasi yang cukup luas. Jadi videonya tuh super stabil kayak gini. Tapi fitur HyperSteady ini cuma aktif di resolusi Full HD kamera belakang. Kabar baik ya, kalau ke 4K masih ada stabilisasi tapi nggak sebagus kalau di Full HD. Ini adalah hasil perekaman Asus ZenFone 9 menggunakan HyperSteady-nya, fitur stabilisasinya ini sambil jalan ya, dan resolusinya di Full HD. Karena memang fitur HyperSteady-nya ini baru aktif kalau kita menggunakan resolusi Full HD. Kalau resolusi yang lebih tinggi daripada itu, HyperSteady nggak aktif.
Ini sebentar saya akan coba ke resolusi 4K. Kalau menggunakan resolusi 4K, dia akan stabilisasinya pindah ke yang normal, hypersteady nggak bisa aktif. Tuh, ini yang normal ya. Nanti kita akan coba untuk bandingkan seberapa goyang. Nah, untuk resolusi 4K juga sama, dia stabilisasinya aktif yang normal ya. Ini hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat ya, lumayan lah ya, 8K tapi masih ada stabilisasinya gitu. Ya, ini adalah untuk kamera depannya seperti ini ya. Nggak tahu sih ada stabilisasinya apa enggak untuk kamera depannya, apakah bagus apa enggak. Ini Full HD by the way. Ini adalah hasil perekaman video Asus Zenfone 9 dalam kondisi yang agak low light ya. Ini hasil lagi nih. Ini depan FX kita. Dan ini ultra stabilizernya yang paling mentok nih. Secara keseluruhan, rasa suka dan cinta saya dengan Asus Zenfone 9 sedikit berubah dari hanya sekedar suka fisik, jadi ya emang suka aja gitu sama HP-nya. Ukurannya yang ringkas membuat HP ini cukup nyaman untuk orang yang nggak neko-neko soal HP dan cocok buat kamu yang mungkin pakai HP ya secukupnya aja. Saya suka sekali dengan HP ini karena buat yang suka naik angkutan umum atau nggak pengen punya HP yang makan banyak tempat di kantong atau di tas lempangnya, ukuran ini tuh udah pas banget. Performa jelas kencang, kamera bagus, stabilisasi video yang mantap, dan desain yang sangat menarik. Ini bisa jadi pembenaran kalau kamu ingin membeli si Asus Zenfone 9 ini. Tapi memang ada beberapa catatan dari Asus Zenfone 9, yaitu di pengisian daya yang kurang cepat, shutter yang cukup lama, dan soal panas ya itu mungkin bisa jadi gangguan untuk beberapa orang. Dengan segala kekurangannya, saya bisa bilang tetap suka dengan HP ini karena bisa jadi pelengkap yang sempurna untuk saya. Dan yang penting bisa diandalkan dan nggak makan banyak tempat kalau disimpan di dalam tas. Saat video ini dibuat, saya belum tahu ya berapa harga dari Asus Zenfone 9. Tapi yang pasti nanti dia akan ada 4 varian warna. Itu semua varian warna yang global itu akan masuk semua ke Indonesia. Dan ada 3 varian konfigurasi RAM dan penyimpanan yang detail bisa kalian lihat di sini. Untuk update harga nanti bisa cek di kolom komentar ya. Tapi saya punya satu saran sih buat Asus ya. Kalau bisa sih, HP kayak Zenfone 9 kayak gini jangan cuma dikasih chip flagship, mungkin bikin versi kelas menengahnya juga gitu mungkin ya, untuk meraih pasar di Indonesia lebih banyak lagi gitu. Ya minimal Snapdragon seri 7 juga oke lah. Udah sih, gitu aja. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa buat subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat yang masih keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video Nextrend berikutnya.